Euy. Mantap terus. Iya cenah. Si Aka telepon. Motor mana, Den? Motor mana? Di rumah. Oh. Si Aka. Ya, tadi itu berangkat kemarin teh. Mana? Langsung. Eta ngareling di Pak, kukurilingan. Waalaikumsalam hadir. Halal. Apa ya nu halal euy? Kan diajarkeun, Hah? anu ngajarkeun. Lagi di mana nih tepat heller? Hah? Tempat giling padi tuh ditimbang-timbangin. Oh, tuh. Ekstra halal. Ini namanya heller, tempat giling-giling dari gabah menuju beras. Semakin sore semakin halal. Aduh. Tuh. Udah mulai di packing. Ayeuna sabaraha? 10.000. Nopo niku Kang? Iya, habis panen alhamdulillah. Panen. Hah? Ya panen. Ditimbang. Seberapa kilo Dita? 70. Hah? 70. Totalnya? Belum. Tadi mah udah banyak. Masih iya dong. Ada beras murni. Ini gabah. Kita timbang dulu. Ish. Aman. Aman pemirsa. Ini Aljala 4. Aman. Bergabung. Review sandal jepit, bukan sandal jepit ini. Wen ini mana? Ah? Oh. Aduh. Tuh, di sini mah karyawan bisa ngerokok sepuasnya. Nya, leres tuh. Oh, leres tuh. Bisa ngerokok sepuasnya di sini. Donat lah. Oh salah, harusnya bukan pakai handphone ini. Bentar. Ini handphone saya, handphone mama. Oh tadi tak. Saha. Sebentar. Kang, mau atuh tembakau nah kadia tuh. Ade tuh. Aduh. Saya baraheun. Sebentar, ini salah ini. Atik Kediri. Wah, Atik Kediri. Waalaikumsalam. Kita mau bicara bawain ke Kediri Kang tembakaunya. Itu. Aduh, spill sebentar. Gua buka ini dulu. Gelas buat ngopi. Boy. Zaki Media full stock. Bergabung Surya Eldrik. Iya mana Den? Kunci mobil Mazda mana? Di rumah? Oh ya.
Kopi sos. Iya. Kita harus ngopi dulu ini. Aduh. Paru-paru full senyum lihat beginian. Wah, Kang, gak rahasia gak Kang. Itu ini original. Kang Enyon pernah denger rokok sin? Gak pernah. Kang, tembakau rasa Magnum filter aya tuh tak aya. Ini apa? Oh, original. Kang, doyan rokok gituan gak atau tetap Samsu? Samsu. Ya rokok ginian doyan. Rokok ginian doyan karena kan bukan doyan, sukanya ngerokoknya yang apa? Yang ini, yang nggak pakai apa? Nggak pakai, yang nggak pakai ini, yang nggak pakai filter. Sukanya rokoknya nggak pakai filter. Mana? Punten. Papir. Nih, papir bro. Wow, tempat intinya jual Kang. Kalau jual saya mau order. Enggak jual. Nih kan, nih tinggal nyomot aja, makanya nih Mas Boy full senyum kalau di box ini. Wah. Mas. Aduh. Aduh. Ketika hitut tak jangan pagi ke hitut. Aduh. Eta mobil eta keken mana? Nah di dia. Hah? Kunaon? Iya, enak banget makanya full senyum. Mantap buat ngaji, cocok. Iya, kalau saya pengajian suka kasih satu baskom, satu piring, ini satu bantal buat rame-rame. Habis semalam juga. Aduh, set. Bom atom Hiroshima. Pak dokter denger aja Pak dokter. Aduh. Habis itu kita pakai biasa, pakai air sorga. Langsung. Suos. Tuh banyak tuh. Banyak. Waduh. Ini ya backlight. Apalagi ya pakai kopi. Ini udah lama. Usaha kita ini udah lama. Linting pakai daun bisa. Sedang ini tuh banyak. Waalaikumsalam. Waduh, mantap. Eceran kita olah sendiri, packing sendiri, terus kemas sendiri, lengkap dengan pita-pitanya. Udah lama. Kalau mau beli bisa ke agen-agen atau bisa kita Kang Enyon kasih nomor teleponnya. Paketannya sebentar nih, ada yang
Ini udah di packing udah selesai. Ini masih basah ya, habis dikerecek. Nah ini yang udah jadi nih, tuh udah ada kemasan ini, lengkap dengan pitanya. Ntar Kang Enyon, kita jualannya di luar aja. Bentar ya. Ses ini bro, gua kasih tahu bentar. Kalau beli tembakaunya aja gak kena cukai, cuma nggak gue jual. Gue jualnya udah pakai kemasan begini. Bentar ya. gram 7.000 nya coba. Oh iya 5.000. nih bro, masih harga yang lama, rasanya halau pisan. Ini mereknya Parabola. Ini tembakau mole ya, tembakau mole bola dunia sama Parabola. Nah ini jualnya kita di Tanah Pasundan aja selama ini. Tapi kalau misalkan dulu gue pernah jualan, waktu Kopat Kopit itu gue pernah jualan sampai ke Madura, sampai ke Malang, Wonogiri sama Wonosari. Gue pernah jualan tuh, ini tembakau komplit ada pitanya, gue masukin ke mobilnya Mas Boy dong yang GLS. Ternyata dicium sama orang bea cukai, disangkanya gue penyelundupan tembakau. Gue kasih tahu ini sampel gue bawa dan gue lengkap sama pita-pitanya. Akhirnya udah. Nah ini sudah jadi kemasan para pemirsa. Ini yang ini adalah 30 gram. Ini harganya 3.000 ya. Ini kemasannya 30 gram ini harganya kurang lebih sekitar 3.000. Yang ini juga sama, cuman ini juga 45 gram 3.000. Yang ini 5.000 ya, 45 gram. Ini 5.000-an. Yang tadi bola dunia ini Parabola. Sama aja, hanya dari pita cukainya kan dibatas karena pembelian tembakau pita itu kita dikenakan pajak, yaitu PKP yang kita pengusaha kena pajak namanya. Nah ini yang 10.000 ya. Ini 10.000. Ini 75 gram. Nah ini udah enak. Nah semakin kesini semakin halau. Dan ini adalah yang 140 gram 20.000. Jadi tembakau ini tergantung kualitasnya. Ini kalau gue balik, kenapa harga yang ini lebih mahal? Ini mahal. Nah ini begini nih kalau gue balik nih, bentar ya. Bentar kalau gue balik begini. Nah ini jadi ketika pohon tembakau ini tumbuh, ya kan? Kenapa ini yang paling mahal? Ini adalah pucuk. Yang pertama kali kita tebang itu ini paling atas, yang kedua ini, yang ketiga batang yang pertengahan ini, yang terakhir dengan akar-akarnya ini. Jadi kita cabut ini. Makanya kualitas juga harga menentukan. Sama seperti lo duduk, ya kan? Posisi menentukan prestasi. Nah ini dia. Yang semuanya enak, tergantung apa ya? Tembakau-tembakau ini semuanya enak, tergantung budget. Tergantung budget. Yang namanya paru-paru pasti tersenyum kalau kena tembakau. Iya. Wah ini apalagi kalau yang masih bahan begini, wow, full senyum. Mas Bams, kan udah gua kirim. Ada tas stoknya gua kasih, tenang. Induk atau lancar 2, iya siap. Nah ini, wah tuh Mas Bam juga pernah nyobain. Nah ini, waduh, Mas Boy pasti full senyum nih. Kang, mau Kang? Sama papir. Papirnya mencari sendiri. Itu di apa? Di Pengging kan gua ada stok itu. Bisa. Ntar gue kasih nomor teleponnya ya. Yang pasti kan ini kan karena Kang Enyon nggak jual pernah keluar.
karena kita pernah ngejual itu, pernah ngejual keluar pada waktu era Covid. Akhirnya kan pembelian pita kita kan meningkat. Akhirnya kan ditanyain orang pajak, kenapanya itu ya akhirnya ya kita kena pajak yang berlebih karena pembelian pita cukai kita itu kelebihan. Biasanya kita beli pita itu 3 bulan itu 1000 lembar, ini menjadi 1,5 bulan itu 1000 lembar. Jadi terus menerus, makanya akhirnya kita kenakan biaya pajak yang lain, ada tambahan pajak berapa persen itu karena penjualan market kita itu melebihi batas. Ya, kita juga kejualnya hanya sebatas di daerah Pasundan, Priangan Timur, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Nah, maka dari itulah pokoknya daerah-daerah dia gitu. Tiba-tiba gue jual dong, wah ke Wonosari, ke Jogja, ke Wonogiri. Yang jualnya nih kru maju lancar. Serius, kru maju lancar jualan, krunya Haryanto jualan. Nah, stoknya mana ada, dibuat giveaway dong Kang, pengen cobain kalau rezeki. Oh gitu ya, gua kasih tembakau aja ya giveaway-nya Kang Enyon ya. Ditanya Mas Wayu, iya Kang nitip jualan pipa. Oke. Aduh, nih berlimpah nih, ini udah kering, udah garing, kita sortir dulu. Buat giveaway dong Kang, pengen cobain kalau rezeki. Insya Allah. Halo Kang Enyon, jual ke arah barat Mas. Belum pernah kalau jual ke arah barat. Untuk kondisi saat ini luas lahannya minimal berapa supaya nutup modal? Untuk nutup modal itu tidak bisa dikatakan nutup modal Pak Dokter, karena tergantung cuaca juga. Apalagi kan untuk tembakau ini kan berkarakter. Setiap daerah ini cocok untuk ditanam tembakau, tapi ada karakter unsur tanah. Contoh misalkan daerah Madura, udaranya iklimnya panas, bawahnya panas. Nanti akan menciptakan tembakau yang khas Madura. Di Temanggung, atasnya dingin, ya bawahnya dingin. Karena kan di Temanggung itu, di pegunungan Temanggung itu sehari ketemu matahari paling berapa jam gitu. Nah, jadi karakter tembakaunya itu dia khas. Ya, Temanggung, daerah mana lagi tuh, bukan daerah Jawa Tengah yang itu tuh. Kalau di Garut, atasnya panas, bawahnya dingin. Panas dingin jadinya. Karakternya pun berkarakter. Tembakau Garut laris kan di Ponorogo, alhamdulillah. Iya. Iya Pak Dokter, kurang lebih sekitar sini orang dulu tanam tembakau dulu di petani gak aya tanaman seberapa hektar ini minimal ini. Satu kebun antara 12.000 sampai 15.000, 1,5 hektar. Gipenci mana Kang? Ada. No, jadi Gue pakai ke pabrik ya kan. Udut dulu Kang, cerutu nggak ada. Soalnya saya penggemar. Oh gitu, ya. Gue pernah bikin vlog tembakau gua tuh di YouTube. Wah, ada tegor bro, sama YouTube. Gipenci, ya di penci ya tuh, Gipenci tuh, Gipenci. Gipenci. Bako sawah sama kebun ya 2 tipe. Iya. Kang namanya driver Pelago bukan Mas Apit. Oh iya, Mas Apit, lupa gue. Bener. Subang hadir, hoyong disapa, pirasik Ikhwan. No tuh orang sapa. Jadi ini tempat yang di sini buat buat ngejemur. Nah, terus itu tempat jemurannya sampai ke belakang-belakang ada beberapa tahapan. Di pengging ada stok.
kita belum jual ke ini, belum jual ke Shopee. Halu. Tapi nanti insya Allah gue mau cobain jualan secara online. Cuma kan untuk para penggemar dan pemirsa, karena kan selama ini kan nggak pernah jual di luar lagi. Dulu waktu COVID itu ya alhamdulillah penjualan pun meningkat. Tapi saking meningkatnya kita beli pitanya ini bro. Kang Enyon salam dari Bekasi. Halu. Bako etama paranti abdi nuju di kebon bos. Mantap pisan. Oh nya tuh. Mantap. Tuh. Tuh nih, tuh lihat tuh karyawan mah. Kenyang tuh. Sebeh. Paru-paru pun tersenyum. Ya, coba tuh lihat ya kan. Kerja sambil ngerokok ya kan. Tembakau berlimpah, paru-paru pun tersenyum. Tuh lihat. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Tembakau. Nggak pakai campuran kayak gitu, nggak nyampe. Nggak pakai. Selamat Kang, udah centang biru aja nyali pas boy. Masa sih? Apa yuk gua udah centang biru? Oh yang bener lu. Aku lihat. Lu jangan ngagetin gua aja lu. Masa gua centang biru? Belum. Ngagetin aja. Kirain deh. Dita. Cek buka IG Aiman. Apa namanya? Enyon blocot. Cerah dia centang biru. Centang biru apa? Bukannya di Shopee kenapa aja Kang? Via Facebook kayaknya masuk Kang. Nggak tahu makanya nggak pernah kayak gitu. Udah sebelum parah lo. Bikin gua kaget aja kan, kalau gua kan seneng centang biru kan. Nanti Mas Boy langsung nelpon gua, lalu gimana? Jangan gitu dong. Sampurasun Kang rampes. Mas Boy dulu yang centang biru. Ntar keki dia. Kalau gue centang biru duluan. Iya kan? Soalnya nyeting segala macam bikin gue centang biru dia. Cara-cara aja bikin tuh dia. Masa handphone gue yang nyeting Instagram Mas Boy. Yang mengajukan centang biru Mas Boy. Tiba-tiba gue duluan yang centang biru, kan nggak lucu, ya kan? Nggak aci, keki ntar. Harus Mas Boy duluan. Coba gue tercek gini. Ayo Tita. Belum centang biru. Gosip aja nih, gue cek, belum centang biru. Mas Boy kata ditolak, kata siapa? Susah Mas Boy, karena suka nyerempet Mas Boy. Kenapa ditolak dia? Enggak. Kang Enyon tembakau itu dari tanam sampai panen berapa bulan Kang? Kurang hampir sama kayak padinya, 4 bulanannya. Ya, saruannya. Sami, setahun itu 3 kali panen kalau tembakau itu. Tapi tergantung ininya, tergantung cuacanya. Makanya kan yang dibutuhkan di sini kan adalah kekuatan alam. Kopina mana aya Kang? Kopina aya. Di kopian heula, ci kopian heula. Asep tos ngomorong ti mana eta? Kopi heula. Banyuwangi hadir. Kata Mas Boy ditolak lagi. Apa iya? Gak mungkin lah, masa seorang Mas Boy kan. Bakonya original bro. Cuman kita bedain kemasan sama beratnya aja. Dan juga tergantung rasa di pucuknya. Ini adalah rasa yang tertinggal. Ini rasa yang pernah ada. Ini rasa yang disakiti. Ini tenawan ya. Rasa yang dulu pernah ada juga, ya kan? Ini rasa yang tertinggal.
Halo, iya, Nyadit. Apa? Kan tembakau aja kan gak ada rasa buah-buahan ya. Ini mah original. Legend ini. Legend ini tembakau legend ini rasa yang tersakiti, ini yang pernah ada, ini rasa yang tertinggal. Emang. Ya kan? Ini rasa yang dulu dicurigai, ini rasain dulu. Kang Emus. Garutnya di Banjuresmi, di Kampung Kungkur, Desa Pamekarsari. Mang Asep. Ini sana mau ini kata uni. Katan. Sekilo kita nggak jual kiloan bro, justru kita malah nerima dari petani. Dari petani kan juga di sekitar kan juga ada nanam tembakau, kita terima, kita beli. Per kilo itu ya tergantung kita pilih nih kayak begini nih. Mulai dari 60.000 sampai 100.000 pun ada. Kang buat Kang bakau rasa mantan ada nih, rasa mantan gue tumpuk bro. Tuh, ini rasa mantan gue tumpuk-tumpukin semua, ini rasa mantan semua nih. Jadi kalau punya mantan tumpukinnya kayak begini. Kang buat gantinya GLS Mas Rian carikan Nissan Serena aja Kang, lebih nyaman dari VW. Kata siapa lu? Wah, ngeraguin VW. Justru mobil-mobil yang model MPV itu udah gue cobain semua sama Mas Boy. Salah satunya Alphardnya Bapak udah pernah nyobain nih Mas Boy. Terus ada pertimbangannya, pertama itu yang kemarin adalah mengganti ke Hi-S mau diganti dengan Luxury. Nah sudah itu sudah diganti Luxury, terus nyobain VW Caravelle. PCNU di Bekasi, nggak dibawa, ini ada di sini PCN polos. Lo di mana Nyon? Di Mari, di Garut. Kumaha cager alhamdulillah saya. Ya, ayo jebat kerasa cager. Ya kamarana ya. Bu Arwi. VW Caravelle itu kan ada jenis ada tipe, ada T4, ada T5 juga dibagi dua, ada T5A, ada T5B. Nova Herdian, Rusia hadir. Halo Rusia. Gua kira Mas Boy enggak. Mas Boy lagi di Pengging. Big away. Big away-nya berapa orang, Kang? Nggak tahu berapa orang. Apanya, karyawannya? Berapa orang? Pegawainya berapa orang? Di sini pegawai seberapa? 30. Ayo orang sabesan ke kamar gipik di loba. Mau ikut pulang? Udahan. Sedikit. Karyawan Heller sama sini, ya mangga. Karyawan Heller sama tembakau itu kurang lebih sekitar 30-an. Sedikit Kang Anjon mah. Karyawan SCH yang masih ada 4. Podcastnya Mas Erik sos gak? Sos. Itu menggambarkan kalau dia adalah sebagai seorang sahabat. Jadi ya saling mengingatkan. Apa Kang Enyon suka ngelinting? Suka, tadi gue masih ngelinting. Nih. Aku ngelinting lagi. Mana Caravelle berapa pasarannya? Pasaran Caravelle tergantung. Ada yang tergantung yang T5 mulai 150 sampai 300 jutaan yang T5 ya. Yang T5B itu mulai 300 sampai 500. Karena kan bawaan aslinya Caravelle itu adalah di atas 1 miliar. Makanya nilai pajaknya pun juga tinggi. Lagi libur Kang? Iya, gue lagi santai, biasa cross check di sini. Dulu kan
waktu awal-awalnya kita kritis SCH itu kan 6 bulan ngurusin bis, 6 bulan ngurusin perkebunan di sini. Jadi dibagi 2. Nah, sekarang ini pas SCH-nya off, ya kan, ngurusin jual beli, bareng diajak Pak Haji Haryanto, barengan. Riba dimusnahkan, iya. Karavel itu apa Kang? VW, coba dicek. VW Karavel, kelebihannya itu Karavel itu dipakai para mafia karena biasanya anti peluru dan juga kaca dan bodinya ada beberapa yang anti peluru. Sebenarnya bukan anti peluru karena menggunakan double dan triple glass. Iyalah, tingwe. Waalaikumsalam. Tingwe, linting dewe. Sama harganya dengan 1626 bekas Kang. Iya, 1626 tahun berapa dulu? Tahun 2011, iya, 2010 awal-awal. Kalau ganti mesin surat-suratnya gimana Kang? Jadi urus ganti mesin. Waalaikumsalam. Halo. Lagi di mana nih Kang? Biasa lagi di ini. Lagi di pabrik. Cerita dikit bagaimana Kang Enyol waktu merintis bis pertama kali. Bis pertama kali saya menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi, ada tabungan, dialokasikan, beli bis, ya udah jalanin. Mobil Bang Ishak VIP kurang lebih seperti itu. Mantap Kang, kelihatannya mantap. Bus yang dilaksanakan kapan? Dari awal bulan. Bentar lagi. Ya mungkin kalau mobilnya awal bulan selesai kan, yang lain aja belum jok segala macam kan buat ngerehab. Tadi tembakau itu saya jual ke distributor atau ke agen. Nah ini dia. Udah ada kemasan tadi tuh, ada pitanya lengkap. Tuh, ada lengkapnya. Ini tadi kan gue udah kasih tahu. Ini rasa yang tertinggal, ini rasa yang pernah ada, ini rasa yang tersakiti, ini rasa mantan. Ini rasain lu. 111. Bilo Kasumbar Laikang, ya insya Allah kapan ya? Minggu depan lah insya Allah. Minggu depan cepat bener. Bilo Kasumbar, bro, ini masih mau udah pasar ke Gunung Kidul. Ya mau kuncian lah. Ini mau di kuncian sekedap. Hah? Iya. Bro, kita bentar lagi kita geser ke rumah aja ya. Gue masukin dulu peralatan-peralatannya dulu. Yang dilaksana buat reguler. Kita masukin dulu. Kang ganti mesin, surat-surat gimana? Ya aman lah, diurus juga ganti mesin. Karena kan mesin kan rangkaian dari komponen aksesoris pelengkap. Kayak bis kan juga sama. Yang penting nomor rangka, nomor mesinnya nggak hilang. Kita geser yuk, kita ke rumah sambil dicek. Nah, ini sudah beres. Kapan ada nih? Di Piala Emas kapan rilis Kang? Udah tinggal satu lagi. VW yang tengah ada TV-nya bagus Kang. Ya itu namanya VW Caravelle T5 Luxury. HR XLS apa kabar Kang? Itu lagi digantiin. Lagi dirapihin. Nah, ini adalah tempat gilingan padi. Biasanya kan kalau padi habis digiling, habis dipanen, dijemur dulu, dipoe, terus udah gitu langsung kita ke penggilingan.
ini. Waalaikumsalam. Ini piala mas. Iya. Susah nggak nyari spare part 1836? Sebenarnya sih bukannya susah, karena spare partnya jarang ini ya. Wah, ini kampung kita ini. Oh. Ses. Halau. Sepil. Aduh. Nah. Assalamualaikum Jember hadir. Halau Jember. Ini kita sudah nyampe di rumah. Nah, kita katakan live-nya di sini. Sandal premium. Iya. Biasa. Sampurasun rapes. Nah, kita taruh dulu di sini. Ini perlengkapan. Ini kopinya. Oh, asbaknya mana? Oh, ini handphone disimpan aja. SCH kapan on lagi Kang? Belum tahu. Kang Enyon alhamdulillah lagi berada di titik zona yang aman dan nyaman. Jadi untuk memulai SCH divakumin dulu. Ini jenis-jenis sembako ini. Kang Enyon Pak Haji Aranto jadi punya Instagram. Jadi kemarin ganti handphone. Oyong pendak silaturahim bos, sok emut kapungkur nuju di Karuni Bakti, dialog travel bis tahun 2012 bos pasti bos menghilap deui. Saha ieu? Rijal Medianto. Sok atuh iraha Kang, doa apa yang dipanjatkan kepada Allah ketika Kang Enyon pengen membeli bis? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Ini pertanyaannya bagus, doa apa? Sebenarnya kalau doa apa itu nggak pernah banyak berdoa yang ini. Pasti pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kalau bisa kita mengal-fatihahkan diri kita, baca Al-Fatihah buat diri kita. Terus yang kedua kita doa tuh, tahu kan doa yang biasa kita baca di akhir sholat, ya kan? Yang bacaan sholat di akhir sholat. Terus juga yang di awal sholat dibaca yang pendek-pendek itu Allahumma harinal haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila warzuqna tiba'ah. Nah itu sebenarnya simpel doanya, cuma dibaca. Habis itu barulah kita baca surat Yusuf. Nah ini harus hafal. Nah itu dibacanya bukan pas lo ketemu orangnya, pas menjelang berangkat mau ketemu orangnya. Jadi kalau kita mau transaksi atau kita mau ikut lelangan atau mau kita ikut ketemu sama orang itu, jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim, baca aja Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Sebut nama kita, misalkan doa ini Al-Fatihah ini saya khususkan untuk diri saya. Nama misalkan nama lu siapa? Aufal Marom bin Fahru Rozi. Nah, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Habis itu baca yang tadi tuh yang pas kita mau sholat itu, awal sholat itu bacaan doa itu Allahumma harinal haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila warzuqna tiba'ah. Nah, habis itu baca surat Yusuf 1-4. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Baca itu terus. Tapi udah, habis itu selebihnya kalau lu misalnya ada waktu kesempatan yang lain baca zikir. Zikir itu macam-macam. Bisa subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baru setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti
ketika kita bertemu sama orang, kita buat transaksi, mudah-mudahan orang yang melihat kita itu senang, kita membawa aura positif untuk mereka. Dan kita kan nggak tahu hati orang kayak gimana, takutnya dia ada masalah di luar, di rumahnya atau di luar, dibawa ke kerjaan, nanti ketemu kita bete, ya kan? Nah mungkin dengan bacaan-bacaan itu akan membukakan pintu hati mereka, karena kita membawa itu menebarkan aura-aura positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dibacakan pada saat juga sholat tahajud dan sholat duha. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Yang lain-lainnya amal-amal lain nggak banyak-banyak Kang Enyon. Doa peret syariah gimana Kang, nggak tahu doa peret syariah. Nggak ada doa peret syariah. Tadi aja itu, yang tadi pertanyaan itu bagus tuh. Doa untuk dimudahkan dan dilancarkan dengan segala ikhtiar dan juga segala proses kita berikhtiar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita ketemu sama orang, ya kan orang itu langsung seneng. Oh, tadinya dia mau jual mobil 500 juta, ketika kita tawar 350 dikasih gitu. Alhamdulillah. Kan kurang lebih seperti itu. Mas, kenapa HR kok nggak ada di Tuban dan Lamongan? Karena jalurnya sudah melintas ke jalur tol Trans Jawa. Itu Mbak April diajak bareng live Kang, mana? Ada April. Kok belum halau-halau dia? Biasanya suka halau-halau dia. Kalau halau-halau pasti gue ajak. Ya Allah, Velfire baru Kang. Enggak lama, tahun 2018. Ayeuna ge tiasa bos. Cekat di pembangunan Manawi aya waktos bos nuhun. Cekat ke abi tos uwi di pembangunan itu jalan bang nembe pisan. Abis dari gula padi. Dana Rayo, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Halau pemirsa, halau juga. Mas udah punya anak berapa? Alhamdulillah anak Kang Enyon 5. Masih di Kudus Kang, di rumah di Garut. Rumah Garut. Lukman anak Kang Enyon 5. Banyak ya. Kang Enyon lagi di mana Kang? Lagi di Garut. Halo Kang dari Tangerang, Andri Siswatoro, Agum Tristiana. Alhamdulillah setiap lihat konten Kang Enyon, Mas Rian bisa beli bus 2 Kang. Alhamdulillah. Tuh, nggak ikutan Mas Rian ke Tawang Manggu Kang? Enggak. Kang Enyon kan masih di sini. Velfire dijual enggak? Sadesa Pemakarsari tuh. Aku baru 1 mau nambah, mikir dulu. Ya iyalah pelan-pelan. Kang Enyon terima kasih atas saran untuk ikhtiar kami. Kami mau lanjut kerja Kang Enyon. Waalaikumsalam. Sami-sami Mas Ihsan Triung. Semoga dilancarkan sama Allah dan juga diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Kang, kenapa Mas David keluar? Itu tadi sudah dijelaskan di vlognya apa? Erik Estrada. Coba cari. Itu ada penjelasan di Kang Yoyo. Kalau dari Kudus pulang ke Garut lewat jalur selatan atau lewat Charles Pangeran Kang, lewat Cipali. Dari Cipali terus Cikampek, Cipularang, Cileunyi gitu. Gitu. Lebih cepat, lebih simpel. Lewat Charles Pangeran macet di daerah apa sih? Di daerah Majalengka, perbaikan jalan, sama di daerah apa? Nyalindung. SCH kemana kamu udah dijual? Udah dijual. Cireki. Kang, coba kaosnya tulisannya apa nih? Oh, riba dimusnahkan, sedekah disegerakan. Waalaikumsalam. Sos Mas Erik dikupas semua. Waalaikumsalam Kang, salam dari Bibi. Salam juga. Ini orang kelihatan bisa aja. Coba bisa banyak. Alhamdulillah. Yalah,
kita harus hidup sederhana walaupun serba ada. Kan harus menjaga perasaan orang-orang. Itu yang paling susah kadang-kadang. Karena orang nggak habis pikir. Kalau kita menjaga perasaan orang itu yang paling susah. Menjaga perasaan orang. Jangan bicarakan anak ketika di depan orang yang belum punya anak. Jangan bicarakan masalah jodoh atau pasangan di depan orang yang masih jomblo. Kan kayak begitu. Jangan bicarakan kenyang makan enak ketika orang itu belum makan atau kelaparan. Simpel sih. Maka terkadang juga kadang-kadang Kang Enyon kalau nge-vlog itu dia akhir vlog, ya kan? Dia akhir vlog itu suka mengingatkan diri sendiri. Suka mengingatkan diri sendiri itu dan juga suka berdoa buat siapapun yang lagi nonton Kang Enyon itu. Karena takut, paling banget takut karena bagaimana juga kita bikin konten itu, bikin vlog itu nanti bakal dihisap konten kita. Kan kurang lebih seperti itu. Makanya di akhir vlog itu Kang Enyon selalu mengingatkan perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbaiki sholat duha. Itu kan mengingatkan buat teman-teman dan juga buat Kang Enyon juga. Terus yang kedua, berdoa buat para pemirsa yang nonton Kang Enyon itu. Mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala ikhtiarnya. Kalau rezeki itu masih sulit dimudahkan, kalau rezeki itu jauh didekatkan, kan kayak gitu. Nah, untuk penutupnya seperti yang tadi bilang, usikum wa taqwallah itu adalah mengingatkan kalau kita ada salah, makanya kita juga minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kang, kalau bicara janda di depan istri kan gimana? Ya sebatas bicara janda mah nggak masalah, asalkan nggak mungkin nggak deketin jandanya itu kan yang lain-lain. Kan kurang lebih kayak gitu. Teman-teman gue janda banyak, temannya istri kemarin janda datang. Ya Kang, karena sedih sudah tahun menikah. Sabar, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah pasti. Kenapa mungkin kayak 9 tahun belum dapat rezeki, mungkin Allah itu lagi mengasih dulu, menatap memupuk keuangan ataupun finansial, ataupun lu dipersiapin dulu mentalnya untuk menjadi orang tua. Minimal kita ada jiwa dewasanya untuk kedewasaan untuk menjadi orang tua itu seperti apa. Nanti insya Allah kalau sudah seperti itu tahapan-tahapan itu pasti dikasih sama Allah rezekinya. Jadi jangan saling menyalahkan juga. Wah, laki lu kayak begini, bini gue kayak begini, nggak kayak gitu. Ada bau tadi Kang mendarat di Kulus, ada. Amin ya Rob. Kuningan hadir. Samsu aman Kang, aman sore. Amin amin, panjang umur Kang. Barokallah, doa yang sama buat jenengan juga. Kang naha abdi jomblo wae, WK. Ya kan jomblo wae kan berarti kan belum siap. Kalau lu cepat-cepat pacaran nanti malah menyakiti perasaan perempuannya kan, nantinya malah lu yang zolim ke perempuannya. Makanya lebih baik kan, Allah kan melihat, Allah kan maha tahu lu punya rencana kan. Kalau Allah belum ngizinin, mungkin nanti ya kan, mungkin nanti. Sekarang Allah lagi persiapin dulu rezeki lo. Nanti insya Allah kalau lo udah siap, Allah kasih jodoh yang benar-benar solehah buat lo. Karena sadar diri, ya mungkin kayak seperti itu, lo nya belum soleh gitu. Makanya lo justru nanti kalau lo belajar untuk meningkatkan diri menjadi kesolehan, nanti lo dapat jodoh yang lebih solehah, perempuan yang solehah, yang lebih soleh. Karena ada plus minus. Garasi Pengging ada lowongan gak Kang? Kang, ini banyak pertanyaan mengenai lowongan. Kalau masalah lowongan pekerjaan Kang Enyon kurang hafal ya. Tapi kalau misalkan mau ngelamar, ada niatan, tulis lamaran, terus masukin ke sana, insya Allah pasti ada jalan. Kalau cuma hanya menanya-nanya ke sini Kang Enyon kan jawabnya kan nggak tahu, karena kan nggak ada hak untuk menjawab ranah-ranah seperti itu, kan beda ranahnya. Sama kayak kemarin orang ketika berbicara mengenai rendang yang haram. Kan gue baru dengar, walaupun gue nggak makan daging, tapi kan gue pernah makan daging. Masa rendang haram? Gitu. Inti nama tong salempangnya Kang, insya Allah sadayana tos air ungu. Ya, leras. Enak kopinya. Ini di Garut lagi dingin bro, cuacanya bro. Wah, kopian heula. Samsu biasa atau Samsu refill? Samsu biasa. Alhamdulillah.
nya kira ngelangkungna seperti kayak gitu. Ya bingung gue jawab ada nanya rendang halal karena apa ya, pertanyaannya gimana ya, pertanyaannya rendang haram. Mobil Papaya belakang punya Kang Ejon ya Kang? Punya orang tua. Waalaikumsalam Kang, salam kenal dari Balikpapan. Salam kenal juga orang tua. Tahu aja ya bedanya Velfire sama Alphard nih. Gendok 775. Topi Rusianya mana Kang? Di Bekasi, nggak gue bawa topi Rusia. Kemarin kalau hujan banget pakai topi itu enak buat pakai sholat. Kemarin kan pas waktu Jumatan hujan, pakai topi itu hangat jadinya. Saya tak. Assalamualaikum, udah Angga. Waduh, selamat bergabung. Sapa dulu nih buat sahabat kita di Padang Panjang. Nah, ini pemilik dari ownernya PT NPM Transport. Tuh, lihat tuh. Lo yang mau follow langsung tuh Angga Khairul. Tuh lihat tuh Angga Khairul. Tuh langsung orang Solok langsung juga hadir. Wah, Baak Kabanyo. Ayo ke Padang Panjang lagi. Jangan ini nih, ada bini gue. Ntar curiga enggak aku. Tuh pamirsa, tuh ada. Kalau Kang Enyon manggilnya Angku biasa, tapi kalau biasa teman-teman juga ada manggil udah Angga. Jangan nggak aktif ini akun Kang. Nah iya, WKWK pelan-pelan tuh. Gue juga kayaknya kangen gue sama lu. Gue mau ke Padang. Lambo indah basuwo, sakali basuwo kasan doang. Nah, tuh buat para pemirsa yang mau ke Sumatera Barat, mau bepergian dari Jakarta, Bandung, mau ke Sumatera Barat, naik NPM. Sekarang NPM seatnya sudah menggunakan 30 seat leg rest. Iya, Om Angga itu, bener. Tiketnya berapa ku? Tiket 400 ya, apa berapa? 500-an ya? Tiket ya Jakarta Sumbar itu lewat lintas timur, masuk belok di Muara Bulian Jambi, langsung lewat Muara Bungo Gunung Medan. Ya, sehat Kang. Waktu ke Solo kemarin nggak tahu. Coba kalau ada tahu langsung sabar. Sultan Class, Sultan, namanya Sultan Class. Sebelumnya 38 40 seat. Iya. Alhamdulillah, nah makanya tuh udah Angga itu berinovasi dengan menggunakan data evaluasi analisa. Jadi dibuatlah ketika permajaan, dibuatlah untuk memanjakan penumpang Sumatera Barat dengan menggunakan seat 30 leg rest dengan nama Sultan Class. Itu harganya 575. Ayo yang main ke Sumbar. Jaraknya itu setara dengan Jakarta Denpasar atau Jakarta Bali. Jadi kalau mau main ke Sumbar dari Jakarta, berangkatnya yang pagi itu, nyampainya besok sore. Keren loh, explore Sumbar tuh. Pokoknya kalau keliling-keliling Sumbar seminggu tuh kurang. Di Padang Panjang aja 2 hari. Terus di Bukit Tinggi agak lama ya ku. Di Padang Panjang sehari aja ketemu sama lu ya kan. Di Padang Kota 3 hari, 2 hari lah Padang Kota lah ya. Padang Kota 2 hari kan bisa Pulau Mande, bisa ke Taplau, bisa ke kota gitu. Wisata mulai on lagi ya. Nah, yang lama di Bukit Tinggi, karena di Bukit Tinggi itu banyak tempat-tempat wisata bro. Ada Jam Gadang, ada ke Payakumbuh, ada Kelok 9, ada apa? Banyak deh. Apa yang pasti ada mantan. Alphardnya ada 2. Yang hitam, yang putih. Iya. Kalau dari Bandung naik di samping pool Prima Jasa. Benar, kalau dari Bandung naik dari pool samping, iya.
Sehat-sehat semuanya. Iya ku. Angku bikin kangen aja kita. Jadi mau ke sono. Hus. Pakai disebut nih alamatnya lagi. Saatnya sudah Sultan, kalau boleh saran servis excellent crew Paralu ditiketkan Om. Wah, langsung di komen tungku. Langsung di komen ku. Ternyata di sini juga ada manianya NPM. Wih, bakso teh, sanes bakso teh. Gue jadi kangen ke Padang. Gue kebayangku ya kan, kebayangnya tuh karena gue kemarin lagi desas-desus lagi lama apa bajak-bajak ini ku masalah rendang haram. Ya, pertanyaannya tuh bingung, kenapa rendang tuh diharamkan? Ada rumah makan Padang itu haram atau tuh rendang itu haram? Kan pertanyaannya kan bingung kita jawabnya. Ya kan? Kemana sih? Rendang itu haram. Iya, kenapa rendang rumah masakan Padang itu diharamkan atau rendang haram? Kan pertanyaan kan bingung. Sama aja kalau kita, karena pertanyaannya nggak senafas gitu. Kan kata-kata heula buat supir Aqua, selalu semangat ikhtiar. Jangan lupa perbaiki sholat dan istighfar, banyak istighfar. Mas Boy di sana di Pengging. Nih, mumpung tadi tuh udah Angga nih ya. Mungkin tuh ada orang Padang, ada orang Sumbar asli dari Padang Panjang. Dan beliau tuh asli orang Minang. Jadi pertanyaan yang tidak senafas itu gua analogikan seperti begini deh. Ya, iya rendang babi seperti begini deh ya, gua analogikan begini. Batik apalagi ya? Batik sejak kapan, kan itu kan pertanyaan, sejak kapan rumah makan Padang diharamkan ataupun rendang itu haram? Ya kan? Gua analogikan dengan perkataan yang sama karena tidak senafas pertanyaannya. Berarti kalau ada yang senafas sama aja, sejak kapan angklung, batik dan gamelan ya kan menjadi syarat kepemerintahan. Kan pertanyaan dengan bersama kan kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena sudah menjadikan adat atau budaya seperti batik ataupun angklung ataupun gamelan. Coba kalau diklaim negara tetangga bahwa angklung berasal dari Kuala Lumpur, ya kan, dari Malaysia, batik dari Malaysia, kan pasti kan orang Indonesia marah. Ya karena sudah melekat di budaya. Nah, yang kita tahu adalah masakan Padang itu adalah masakan Minang, karena rendang berasal dari masakan Minang, ya masakan Sumbar. Yang kita tahu masakan Minang itu adalah berasal, kata Minangnya dari adat. Adat berarti menjadikan ke syarah. Nah, dari syarah itu berarti menjadikan apa ya? Menjadikan kebiasaan atau menjadi adat. Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti rendang diharamkan itu kayaknya kurang pas karena tidak senapas dengan seperti apa yang tadi diutarakan yang orang-orang ya, dibikin nyeleneh gitu. Karena sudah pasti kalau masakan Minang itu sudah pasti halal. Karena membawa nama Minangnya itu, orang Minang kan kebanyakan rata-rata muslim. Itu ada orang Minang, ada orang. Kang, kalau modifikasi bus mirip Setra Jowo di mana Pak? Gimana? Bagus. Itu di tempatnya Cak Kardi di Maju Lancar. Itu Kang Enyon yang desain tuh, Kang Enyon yang bikin itu. Tapi pas ngecatnya di Davi Putra karena biar ngecatnya bagus. Oke, udah gitu, ini penontonnya sudah berkurang. Para pemirsa, selamat berliburan, selamat lagi di jalan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, insya Allah perbaiki rezeki lo. Yang benar datang dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya dengan kita semua. Usikum wa taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ku, salamnya ku. Amin.